Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurayati dari kelas PTIK 6B. Dalam video ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom sebagai guru maupun siswa. Nah, hal yang harus kita persiapkan yaitu adalah koneksi internet. Kemudian bagaimana kita bisa mengakses Google Classroom tersebut. Sebenarnya dalam mengakses Google Classroom itu bisa dilakukan di handphone dengan kita mendownload atau mengunduh Google Classroom di Play Store. Tapi menggunakan laptop juga bisa, misal seperti saya di sini menggunakan laptop. Nah, di sini saya menggunakan Chrome untuk mengakses Google Classroom-nya. Langsung saja ke praktiknya. Yang pertama adalah kita langsung saja cari Classroom. Nah, cari website itu yang classroom.google.com. Nah, karena akun Chrome saya itu sudah masuk ke akun Google, jadi bisa langsung masuk. Tapi biasanya kalau misalkan Chrome-nya itu belum masuk ke akun Gmail, itu Classroom akan meminta kita untuk masuk terlebih dahulu ke akun Gmail yang akan digunakan. Nah, ini adalah tampilan beranda dari Google Classroom. Nah, kita sebagai guru, bagaimana cara untuk membuat kelasnya? Yang pertama adalah di sini ada tanda kelas. Kita klik, kemudian buat kelas. Nah, ini kita checklist saja, kemudian lanjut. Nah, ini adalah bagian yang harus wajib kita isi. Misalkan di sini sebagai contoh, nama kelasnya kita ambil saja IPA 12 IPA 4. Nah, bagian ini sebenarnya opsional, bisa diisi maupun tidak, tapi kita isi saja dengan nama guru. Misalkan nama gurunya Suliwasti SPD. Kemudian ada mata pelajaran, contoh kita ambil mata pelajaran kimia. Kemudian ruangannya di laboratorium atau lab saja. Kemudian setelah semuanya diisi, kita klik buka. Nah, ini adalah tampilan kelas yang sudah kita buat. Di sini ada umumkan sesuatu kepada kelas Anda. Ini adalah gunanya untuk memberikan suatu pengumuman, atau bisa juga kita memposting tugas di sini. Kemudian bisa juga memberikan pertanyaan siswa atau menjawab pertanyaan siswa. Nah, misalkan sebagai contoh kita tuliskan saja di sini kepada seluruh siswa dapat mengerjakan tugas yang ibu berikan dengan tepat waktu. Nah, selain pengumuman yang bisa ditulis, kita juga bisa memberikan Google Drive, kemudian ada video YouTube, kemudian ada juga file bisa berupa PPT, Word, ataupun yang lainnya. Kemudian ada link juga. Misalkan kita cuma hanya ini, kemudian kita posting. Nah, ini adalah pengumuman yang telah kita buat. Nah, kemudian di sini ada kode kelas. Kode kelas ini digunakan
untuk kita berikan kepada murid agar murid itu bisa masuk ke dalam kelas yang kita telah buat. Nah, misalkan kita salin dulu kelasnya. Kode kelasnya kita salin dulu. Kemudian kita di sini. Nah, ini misalkan ini adalah murid kita. Nah, kita sebagai murid ini bagaimana agar bisa masuk ke dalam kelas yang telah ibu guru tadi buat? Caranya adalah kita cari dulu seperti biasa Classroom. Nah, classroom.google.com. Nah, siswa masuk ke dalam kelas kita itu caranya sama seperti tadi, itu klik tanda plus di sini, kemudian kliknya gabung ke kelas. Nah, kode kelas ini yang tadi yang telah ibu bapak guru bagikan. Yang tadi kita salah copy, kita paste di sini. Kemudian di sini ada tanda gabung, kita klik. Nah, siswa ini sudah masuk ke dalam kelas yang telah guru tadi buat. Nah, kita balik lagi ke akun guru. Nah, bagaimana cara kita melihat bahwa siswa yang tadi sudah masuk atau belum? Di sini kita lihat ada menu orang. Kita klik lalu kita lihatnya adalah dengan kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada siswa yang tadi masuk. Nah, kita juga bisa mengklik atau mengeluarkan siswa yang ternyata dia tuh bukan kelasnya ada di sini gitu. Caranya adalah dengan klik titik 3 di sini, kemudian hapus seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kita bisa memberikan tugas kelas itu kepada siswa atau membagikan tugasnya? Yaitu dengan cara kita klik di sini tugas kelas, menu tugas kelas. Nah, di sini ada buat, kita klik buat. Nah, tugasnya itu bukan hanya bisa berupa tugas biasa saja, tapi juga bisa kuis, pertanyaan, materi juga kita bisa gunakan. Nah, misalkan di sini sebagai contoh kita berikan tugas saja. Misalkan di sini tugasnya judulnya ini tugas pertama, tugas 1. Nah, di sini misalkan kita sebagai contoh buatlah tabel periodik unsur kimia. Nah, seperti di halaman tadi awal, selain bisa tulisan juga kita bisa mengirimkan Google Drive, video YouTube, kemudian juga upload file maupun link. Nah, kemudian di sini ada poinnya bisa dinilai, tidak dinilai maupun dinilai dengan angka atau poin. Kemudian ada tenggat waktu, yaitu batas pengerjaannya. Misalkan tanggal berapa di sini bisa digunakan tanggal 9 Maret 2024. Untuk pengumpulan tugas setelah batas waktu. Nah, sudah, kemudian setelah itu kita klik tugaskan. Nah, coba kita lihat di akun siswa ya, apakah sudah ada atau belum tugas yang telah ibu bapak kirimkan. Nah,
Nih, di sini ada tugas kelas. Kita klik. Nah, ternyata tugasnya sudah ada. Nah, jadi di sini tugasnya buatlah tabel periodik unsur kimia. Nah, di sini kita bisa menambahkan, mengirim tugasnya dengan foto bisa, file juga bisa di sini. Nah, mungkin sekian tutorial cara menggunakan Google Classroom baik sebagai guru maupun murid. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.